Kalau saya boleh saksikan, dulu saya cuma sampah, saudara. Sampah masyarakat, aib buat keluarga. Anak yang mungkin saya sendiri tidak tahu, saudara, kedepannya nanti saya bagaimana. Terus saya berpikir, ya cuma begitu-begitu sajalah hidup saya nanti. Saya pernah menjual Tuhan Yesus karena cinta. Saya pernah menjual Tuhan Yesus karena manusia. Cinta saya terhadap manusia, saudara. Saya pernah jatuh di lumpur dosa yang sangat dalam. Tanpa orang tua saya tahu. Tapi saya bangga. Saya punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Saya punya Tuhan yang mampu mengubah hidup saya. Yang mampu mengangkat saya dari lumpur dosa. Yang mampu membuat saya lebih berharga. Singkat cerita, saudara, saya mengalami proses yang sangat mengecewakan dalam hidup saya. Ya, seakan hidup saya akan berakhir begitu saja. Tapi saya lihat cara Tuhan yang luar biasa mengangkat saya. Cara Tuhan yang sangat luar biasa memerdekakan saya dari dosa. Akhirnya saya pergi ke Manado tahun 2014, saudara. Saya sekolah Alkitab. Setelah itu saya berhenti. Saya pulang ke Jawa, saudara. Saya pulang ke Jawa dan pada tahun 2017 saya balik lagi ke sini, saudara, dan bertemu dengan suami saya. Dan pertemuan itu singkat, saudara. Saya tanpa pacaran, saya langsung menikah, saudara. Saya kenal suami saya cuma 1 minggu. Kami langsung menikah, saudara. Dan akhirnya saya nggak tahu, saudara, apa sih yang Tuhan mau. Sampai akhirnya saya cuma kenal seorang laki-laki yang saya kenal cuma 7 hari. Cuma 1 minggu, Tuhan. Tapi Tuhan bersatukan di dalam ikatan yang kudus, di ikatan yang suci, saudara. Namun itulah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengangkat saya. Cara Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Lewat suami saya. Tuhan pakai suami saya untuk mengangkat saya. Keluarga saya. Dan puji Tuhan, lewat suami saya bisa meneruskan kuliah saya, saudara. Tapi saya percaya semua itu karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa, saudara. Nah, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, hidup di jalan Tuhan, sangat enak, saudara. Sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kemenangan. Mari, makanya saya ajak, mari saudara, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini semakin jahat, saudara. Oh, tahun 2021 nanti semakin enak. Ya, semakin enak, semakin berkelimpahan bagi orang-orang yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Namun, orang yang di luar Tuhan akan banyak mengalami kejatuhan. Tahun ini adalah tahun penampian, saudara. Yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan akan selamat. Mari kita sama-sama, saudara, cintai gaya hidup kita di dalam Tuhan. Kita mulai mencintai Tuhan. Kita tunjukkan kasih mula-mula kita ke sama Tuhan. Jadikan itu gaya hidup, bukan rutinitas, saudara. Tubuh saya, tubuh Bapak Ibu Saudara adalah bait Allah. Jadikan bait Allah, bait yang kudus, bait yang benar-benar kita serahkan sama Tuhan. Bukan ajang permainan, saudara. Loh, kan hidup dunia itu lebih enak, lebih megah, semua ada, semua berkelimpahan. Ya, hidup di dalam dunia memang enak. Tapi ujung-ujungnya apa, saudara? Maut. Namun tatkala kita hidup di dalam Tuhan, meskipun kadang ada proses yang begitu, Tuhan, kalau saya boleh merangkak, saya ingin merangkak. Kalau saya boleh mengesot, saya ingin ngesot sampai ingin saya terima mahkota
kehidupan sampai garis finish. Tapi upahnya adalah keselamatan yang kekal, saudara. Amin. Saya katakan hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Anak-anak yang di dalam Tuhan tidak akan pernah merasakan khawatir. Karena Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Di poin yang kedua, saudara, berjalan bersama Tuhan. Amin. Sama dengan judulnya, saudara, berjalan bersama Tuhan. Saya cuma katakan begini, saudara, sama Tuhan. Tuhan, saya berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya yakin Tuhan akan pegang tangan saya. Tuhan akan tutup bungkus suami, anak, keluarga saya. Karena saya yakin hidup saya bersama Tuhan. Hidup saya di dalam Tuhan. Contoh, saudara. Kalau anak kita mau dipukul seseorang, pasti kita sebagai orang tua melindungi. Begitu Tuhan. Tatkala ada masalah, tatkala ada musuh yang mau menghajar kita, mau menghabisi saya dan saudara, ada tangan Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Jangan pernah takut, saudara. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Maka hidupmu akan aman di dalam Tuhan, saudara. Kita akan buka ayat berjalan bersama Tuhan, saudara. Di Mazmur 119 ayat yang ketiga, saudara. Mazmur 119 ayat yang ketiga. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Apa sih kejahatan-kejahatan itu? Melukai hati Tuhan. Dengan cara apa? Kita lupa akan apa yang Tuhan perintahkan. Kita lupa akan bersyukur. Kita lupa memberikan 10% waktu kita untuk Tuhan. Perpuluhan rohani kita. Kita hidup 1 kali 24 jam, saudara. 24 jam kita bernafas. Tidak mungkin dalam 24 jam kita gunakan hanya untuk bekerja. Tidak kan, saudara? Mari kita berikan 2 jam 40 menit untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan untuk Tuhan. Lalu saya kan sibuk. Gak ada kata sibuk, saudara. Kita boleh sedikit, nanti pagi sekian saya kasih berdoa sama Tuhan. Berdoa bukan menyerahkan hati Tuhan, itu bukan cuma berdoa, saudara. Kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan. Tatkala kita memasak, tatkala kita bekerja, kita bisa menyanyikan pujian untuk Tuhan. Dan kita hidup ini cuma sementara, saudara. Kita tidak akan tahu kapan waktu kita berpulang ke rumah Bapa. Tapi kita tahu sebanyak apa dan seberguna apa hidup kita selagi kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Melayani itu bukan kewajiban, saudara. Saya katakan bukan. Tapi melayani adalah suatu kehormatan. Karena kita melayani Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja, saudara. Amin. Saya katakan, saya melayani biar sampai ujung dunia manapun. Itu bukan sebagai kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai kehormatan buat saya. Karena saya bisa melayani Raja di atas segala Raja, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Kenapa harus berjalan bersama Tuhan? Kita kan punya pilihan masing-masing. Kenapa harus berjalan bersama Tuhan sih? Saya katakan, saya kembali lagi, saudara. Karena ada sejuta kemenangan berjalan bersama Tuhan. Ada sejuta harapan, segudang kebahagiaan, segudang sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Rancangan kita itu tidak seperti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Pernah nggak kita kecewa? Jujur, saudara, saya pernah kecewa. Saya dulu bercita-cita pengen jadi seorang bidan, saudara. Tenaga kesehatan. Entah itu bidan atau itu perawat, saudara. Saya ingin sekali
mencita-cita di bidang kesehatan. Namun karena kenakalan saya pribadi, akhirnya rencana saya gagal. Saya sempat kecewa, Tuhan. Sebenarnya saya ingin kembali berdiri dan meraih impian saya. Tapi Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Tuhan panggil saya menjadi hambanya, menjadi alatnya. Untuk apa? Memberitakan kebenaran Tuhan. Menyaksikan begitu luar biasanya Tuhan, keagungan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak akan pernah lupa, saudara, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Begitu banyak sekali, dan saya percaya jika kita sampai saat ini masih bernapas, bisa melalui tahun 2020 dengan pandemi yang begitu luar biasa, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena keluar biasaan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat saya dan saudara. Saya katakan semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara, karena hidup kita hanya sementara, seperti uap yang kadang ada, yang kadang juga hilang begitu saja, saudara. Dipergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan selagi kita masih ada kesempatan, saudara. Kita buka di dalam Ulangan 20 ayat 4, saudara. Ulangan 20 ayat yang ke-4, saudara.